Saya sedikit saja mengomentari paparan Pak Menteri. Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar. Mestinya intonasi tinggi ini di rapat kabinet, nah, itu baru cocok. Gitu. Kalau di sini kan kita mau apa juga selain menyetujui. Baik, untuk melakukan pendalaman sudah adil dan sudah meminta waktu untuk melakukan pendalaman. Pak Demer lebih dahulu. Kalau konsisten jam 12 harus pendek-pendek Pak Demer. Kata Pak Bahlil, apalagi mau panjang-panjang katanya. Pimpinan, saran kami kita bahas yang ada saja. Supaya 650 triliun kalau kita setuju saja, tidak apa-apa juga supaya tidak ada banyak pertanyaan. Ya. Biar juga ditambahkan keluhan-keluhan Pak Menteri tadi ya Pak Demer ini. Silakan Pak Demer. Ya. Yang terhormat rekan-rekan Komisi 6, terutamanya yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya pula, di mana Pak Menteri ini kelihatannya curhatnya agak dalam tadi itu Pak Ketua. Ya, sampai ilmu pertumbuhan ekonomi juga dibahas itu, implikasinya juga gitu. Karena saking mengenaskan turunnya 50% itu. Ini memang kebetulan saya tamat ekonomi, jadi memang menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi, instrumen daripada pertumbuhan. Government spending kita tidak bisa lebih defisit kita dari 3%, gitu aturan undang-undang Pak. Jadi nggak boleh lagi Pak. Mau kita tingkatkan segimana, ya mentok-mentoknya yaitu defisitnya 3%, maksimum. Jadi kalau kita bicara ekspor import ya, bagaimana nggak ada yang investasi, industri tidak maju, kemudian kita berharap ekspor kita meningkat, ya kan? Kalau ekspor, import dan industri investasi tidak maju, tidak ada kenaikan, berarti konsumsi masyarakat rendah kan itu. Jadi sama dengan pertumbuhan rendah. Ya kira-kira ilmu udah agak lama nih, ilmu ekonomi udah lama saya tamat di ekonomi. Jadi kira-kira begitulah. Nanti Pak Haris lebih banyak tahu mungkin, dan saya berharap juga nanti Pak Haris ada ilmu-ilmu baru seperti itu yang bisa kita pelajari nanti ke depan. Mungkin ada instrumen lain mungkin yang bisa gitu. Apakah instrumen doa mungkin barangkali dari Pak Amin, nanti kita nggak tahu juga gitu. Termasuk untuk meningkatkan pertumbuhan kita. Yang paling prinsip dari saya adalah sebenarnya berjalannya, walaupun anggarannya kecil, saya berharap berjalannya program-program pemerintah, terutamanya di bidang OSS itu berjalan dengan baik. Ya, mungkin ini yang akan menjadi walaupun nanti turun investasinya tapi kemudahan bekerjanya juga menjadi sorotan penting untuk anggaran kita ke depan. Dan ya agak berat memang yang biasanya kalau kita di rumah tangga gitu biasa pengeluarannya 10 juta gitu, tiba-tiba pengeluaran 5 juta tuh. Waduh, berat itu, yang mana mesti dikencangkan itu ikat pinggangnya. Itu barangkali saya nggak banyak berkomentar karena pada hari ini adalah undangannya adalah rapat anggaran, dan kebetulan anggaran ini sudah dikonsinyering kemarin Pak Menteri. Dengan teman-teman dibahas detailnya oleh teman-teman, dikomentari juga oleh teman-teman. Waktunya juga cukup panjang kemarin waktu dikomentari, dikonsinyering. Saya rasa di sini juga saya nggak pernah berkomentar banyak dan ikut prihatin aja atas curhat yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Mudah-mudahan nanti ini teman-teman perlu didengar juga Pak, karena ada teori baru, terutama Pak Haris sama Pak Amin itu di belakang. Terima kasih. Terima kasih Pak Demer. Silakan Ibu Nevi. Terima kasih Pak Pimpinan dan anggota dan Komisi 6 kami hormati Pak Menteri bersama jajaran. Terima kasih curhatnya Pak Menteri. Tentu jadi perhatian buat kami semua, kami pun juga prihatin. Memang yang kita tahu untuk pertumbuhan ekonomi negara kita memang harus investasi nih Pak Menteri ya. Bagaimanapun target investasi juga kita
sesuaikan, mudah-mudahan nanti Pak Menteri dengan adanya rapat ini anggaran Pak Menteri bisa bertambah, amin. Pak Menteri, bagaimanapun kami juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui Pak Menteri, ialah pencapaian Pak Menteri selama ini bekerja sama dengan UMKM tentu memberikan dampak kepada UMKM, dan bagaimana perkembangannya Pak Menteri selama ini UMKM dengan OSS yang sudah Pak Menteri lakukan selama 5 tahun, target yang dicapai berapa Pak Menteri? Ya, ini perlu kami ketahui di akhir pemerintahan Pak Menteri. Lalu yang kedua yaitu mengapa Pak Menteri investasi yang dicapai selama ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Mengingat capaian investasi yang masuk ke dalam negeri ternyata tak membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh kencang Pak Menteri, tapi terus-menerus stagnan di level 5%. Ini terjadi sejak tahun 2014 sampai 2023. Selain itu banyak investor yang masuk ke Indonesia membawa miliaran dolar Amerika seperti Lotte, Chemical, Hyundai Motors dan lain sebagainya, tapi semua mereka padat modal, bukan padat karya. Dan tentu kita juga pada tahun 2025 nanti, apakah pemerintah akan fokus pada investasi padat karya atau padat modal? Kami berharap pemerintah dapat mengembangkan investasi padat karya, mengingat pengangguran kita sekarang banyak sekali Pak Menteri bertambah. Kita tahu rahasia umum Gen Z kita sudah menganggur 10 juta orang, ya, agar dapat mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri dengan maksimal. Terima kasih Pak Menteri, itu saya pimpinan. Terima kasih Bu Nevi. Dari sebelah kanan kembali Pak John Erisal. Terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri, Pak Sekjen dan semua yang mendampingi. Tadi terlambat saya tidak mendengar keluh kesah Pak Menteri, tapi batinnya udah ada di hati saya. Jadi agak dalam kami membahas sama Sekjen ya kemarin. Jadi poinnya, kalau tidak salah dulu saya pernah mengusulkan sebelum itu disampaikan ke Menteri Keuangan, kita duduk bareng dulu dalam grup yang kecil sebenarnya. Tapi itu mungkin karena kesibukan sama-sama ya, nggak berhasil. Sehingga kalau itu sudah kita bahas bersama lebih awal, diskusikan, kemudian dengan target-target yang jelas, tentu kami bisa juga berkomunikasi dengan kawan-kawan di Komisi 11 yang akan mengawal di Kementerian Keuangan. Bila perlu kita bikin joint session. Tapi karena itu sudah lewat, nah memang kita prihatin ada penurunan yang besar sekali di setiap kementerian. Nah ini image di market itu kurang bagus Pak Menteri. Apalagi market yang berkaitan dengan investasi. Ini orang, wah ini kok seperti ini tiba-tiba turun. Walaupun secara tidak resmi dengar bisik-bisik bahwa itu ada kaitannya untuk dialokasikan pada pemerintah yang ke depan katanya. Itu kan masih belum jelas juga. Kalau itu enggak seperti itu, nanti akan seperti apa nanti kan? Ini yang penting bagi investor, Pak Menteri juga lebih tahu sekarang, itu adalah kepastian. Kalau sesuatu yang tidak pasti itu semua orang akan ragu. Nah itu satu, tentu kita berharap ada penyesuaian anggaran untuk target di Kementerian BKPM ini tentunya bisa diloloskan oleh Kementerian Keuangan. Karena apa? Karena yang ada di Komisi 6 ini Pak Menteri, itu yang urusannya cari piti. Urusan penerimaan, betul kan Pak Menteri? BUMN penerimaan negara, perdagangan juga ekspor kan, investasi yang masuk juga, ini semua menjaga pertumbuhan ekonomi gitu. Belanja penting memang, walaupun porsinya tidak sebesar dari konsumsi masyarakat. Nah cuman saya ingin sedikit menyampaikan, kalau anggaran kita sangat peduli untuk ditingkatkan, itu poinnya. Jadi soal angka-angka, silakan nanti Pak Sekjen mengusulkan hal revisi seperti apa, insya Allah saya dari PAN pasti setuju itu. Nah kemudian yang saya ingin kita menjadi pikiran kita bersama Pak Menteri, 2025 ini.
Saya kok punya feeling Pak Menteri tetap gitu, feeling ya. Mudah-mudahan tetap ya. Nah kalau tetap, ini ke depan ini kan kita banyak persoalan nanti akan muncul nih Pak. Sebenarnya bukan akan muncul, sudah muncul dari sekarang. Pertama, pajak kita kan naik 12%. Kedua, ada nanti indikasi sampai akhir tahun mungkin Federal Reserve tidak akan menurunkan suku bunga. Ini akan meningkatkan tingkat suku bunga di lokal. Ini beban. Nah ketiga ada lagi tapera ini. Itu juga beban, sehingga nanti daya beli menurun. Daya beli lokal yang harusnya kita perkuat, itu nanti menurun. Nah, kalau ini menurun, investor kan akan terganggu. Investor akan terganggu, target yang luar biasa selama berapa tahun ini tercapai dengan maksimal. Nah, ini perlu diantisipasi. Itu saya sangat berpikir ini seperti apa terobosan yang harus kita lakukan bersama. Mungkin kita perlu teruslah mengadakan mungkin FGD, kalau saran saya lebih leluasa untuk berdiskusi. Kira-kira nanti saya yakin juga teman-teman punya ide-ide yang baik digabung dengan ide Pak Menteri dan tim, saya yakin kita bisa ngatasi ini dengan maksimal. Jadi mudah-mudahan apa tadi penurunan anggaran tadi itu hanya sifatnya temporary, itu bisa digunakan nanti pada waktunya. Nah harapan kita tentu demikian, tentu akan lebih longgar lagi Pak Menteri ngatur strategi. Bahkan saya berpikir harusnya itu di plotting aja. Kalau pada saatnya perlu direvisi kan tinggal direvisi gitu. Jadi sudah jelas nih anggaran sebesar sekian gitu loh. Bagaimana kita membuat asumsi makro dengan pertumbuhan ekonomi 5,5 atau 5,6%, tapi dengan belanja yang banyak dikurangi gitu loh. Ini kan nggak balance. Nggak balance dan membuat ketidakpastian di antara para pelaku ekonomi. Jadi itu saja Pak Menteri, mudah-mudahan kita siap terus bersama. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jurnalisal. Pak Usni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 dan teman-teman Komisi 6. Yang saya hormati Bapak Menteri dan seluruh jajarannya. Pertama Pak Menteri, saya ini seorang pedagang jadi anggota DPR. Pak Menteri seorang pengusaha sekarang jadi menteri. Orang bilang kalau mau kaya jadi pengusaha, di DPR kita mengabdi. Insya Allah Pak Menteri juga menjadi seorang menteri mengabdi untuk Republik Indonesia ini. Ini ya Pak Menteri, masalah program anggaran, ya kita ini tidak ada masalah karena kita tahu investasi, penanaman modal itu tentunya itu memberikan harapan untuk peningkatan devisa negara dan juga adalah untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan kita 270 juta penduduk. Jadi sedikit nih Pak Menteri, saya kemarin waktu kita rapat dengan Menteri BUMN, itu lagi dibuka lapangan kerja di BUMN. Yang ngelamar Pak Menteri, terenyuh saya. Ada 2 juta pelamar yang diterima lebih kurang mungkin 40.000 orang. Itu kira-kira 2%. Ya. Tetapi kita juga melihat ya, karena apapun cerita investasi, cerita masalah uang, cerita masalah keuntungan, itu tidak ada matanya apakah itu negara A, negara B, negara C, dimanapun tempat-tempat menguntungkan, orang akan datang melakukan investasi. Ya, saya pikir negara kita ini sangat amat menarik ya, penduduknya banyak, kemudian
resources-nya ada, upahnya juga masih jauh lebih murah, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang ingin saya, ya boleh bilang tadi Pak Menteri bercurhat, nih saya sedikit bercurhat juga lah. Saya dulu importir Pak Menteri, saya importir dari China, masukkan produk-produknya ke negeri kita. Sejak COVID saya sudah stop, saya sudah menjadi anggota dewan. Orang bilang ya, Pak Jokowi juga selalu mengatakan, Pak Menteri juga mengatakan, waktu ada perang dagang antara China, antara Amerika, ya, mestinya kita mengambil keuntungan dari perang dagang tersebut. Ya, pasti mereka melakukan investasi, mereka melakukan hal-hal yang menguntungkan untuk kita, negara kita. Ini salah satu contoh ya. Ya, kemarin tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni ada pameran itu, produk-produk Cina di Kemayoran ya. Ya, kemarin ya. Dan setahu saya sekarang ada mungkin 20 ribuan perusahaan di sana yang biasanya bisa melakukan penjualan langsung ke negara Eropa maupun Amerika. Hari ini mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya, saya lihat tuh di EU, di Xinjiang dan lain sebagainya. Malah saya mendapat kabar mereka ingin melakukan yang namanya investasi barang setengah jadi itu, Pak Menteri. Kita paham itu kan, ya. Jadi barang itu setengah jadi, keluarlah kita bisa jual ke Eropa, ke Amerika dan lain sebagainya dengan ya yang dikatakan itu made in Indonesia karena keluar dari rahimnya Republik Indonesia. Tentunya ini bisa memberikan tenaga kerja, pendapatan devisa, mungkin dengan aturan-aturan bahwa barang produk tersebut tidak boleh ada di dalam, tidak boleh dijual di dalam negeri, ya. Jadi tolong ini Pak Menteri ya namanya curhat-curhatan ya, saya cuma memberikan hal-hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan di ujung kepemimpinan Pak Menteri ini tentu ada sebuah legasi yang bisa banyak menguntungkan daripada pengusaha-pengusaha kita di Republik Indonesia ini sendiri. Apalagi Pak Menteri, saya kemarin dari Menteri Koperasi ada mendengar cerita, kemarin ya dalam rapat seperti ini juga, akan ada penjualan produk-produk asing yang bisa direct masuk ke negara kita tanpa banyak proteksi dan lain sebagainya. Dan ini sudah pasti ini akan merusak dan menggerus investasi kita di dalam negeri. Karena kita bisa tahu yang diprotek aja, yang barang-barang import yang diprotek aja sekarang mereka masih bisa survive di Republik kita, apalagi kalau tidak ada proteksi dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bahagian curhat saya juga seorang pengusaha ke Pak Menteri, Pak Menteri Investasi, mudah-mudahan ini juga adalah bahagian daripada kemajuan kita Republik Indonesia karena kita adalah anak bangsa di sini. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Husni. Dan Pak Haris Turino mau menyampaikan teori baru katanya. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Menteri Investasi, Kepala BKPM, beserta seluruh jajarannya. Saya koreksi sedikit mengenai agenda rapat, Pak. Mohon dibaca ulang bahwa agenda rapatnya adalah RKP dan RKAKL 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran 2023 dan semester 1 2024, dan poin yang ketiga adalah lain-lain. Jadi ada poin yang lain-lainnya sehingga komentarnya agar tidak dibatasi, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini menarik tadi curhatan Pak Menteri. Pak Menteri memaparkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dibutuhkan minimum investasi sebesar 1.800
1.900 triliun. Dan anggaran, ternyata anggaran Kementerian Investasi yang tadinya 1,2 dipotong separuh, tinggal 681. Nah, saya sepakat dengan ketua bahwa ini curhat di tempat yang tidak pas. Ya, karena seharusnya curhat ini adalah disampaikan di dalam rapat kabinet. Ide untuk mengurangi anggaran dari 1,2 triliun menjadi hanya 681, apakah ini ide presiden sekarang atau ide presiden terpilih? Pasti ada alasannya. Kenapa ini dikurangi sedemikian besar? Apakah pengurangan ini akan dilakukan karena ada reserve untuk program-program lain yang dianggap lebih penting? Nah, ini siapa yang dominan? Apakah memang presiden sekarang atau presiden terpilih? Ini rasanya kudu diangkat, Pak. Ya, walaupun kalau ngangkat ini bahaya, Pak, bisa keluar nama Bapak. Ini yang kedua, Pak. Dan saya sepakat, Pak. Secara logis seharusnya anggaran Kementerian Investasi dinaikkan supaya investasi akan datang lebih banyak. Tetapi harus disadari, Pak, bahwa korelasi antara besaran anggaran Kementerian Investasi tidak linier dengan besaran investasi yang masuk. Ekstrim saja, Kementerian Investasi dibubarkan. Saya yakin tetap ada investasi asing yang masuk. Karena daya tarik Republik ini memang sangat besar. Tetapi seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Investasi, kalau tidak ada kestabilan politik, tidak ada kepastian hukum, dan korupsi merajalela, ekonomi biaya tinggi, maka usaha Bapak akan sia-sia, Pak. Sehingga korelasinya tidak selalu seperti itu. Termasuk juga keberhasilan mendatangkan 1.400 triliun investasi juga tidak semata-mata diklaim karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia. Tetapi adalah kerjasama dari semua pihak, dari aparat keamanan, dari DPR, dan dari pihak-pihak lain di dalam menciptakan iklim investasi yang pas. Kemudian, ini ada hal menarik, Pak. Waktu Ibu Sri Mulyani membacakan mengenai pagu indikatif di dalam sidang paripurna. Ya, beliau memaparkan bahwa untuk mencapai kondisi Indonesia Emas 2045, maka dibutuhkan per kapita income Indonesia di level 33.000 US dollar. Karena batas margin negara kaya di 2045 adalah di 30.000 US dollar. Nah, dari angka ini, maka berapa persen pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan? Saya bikin ekstrapolasi, ketemu minimal 8 sampai 9%, baru mencapai angka 33.000 US dollar dalam 2045. Faktanya pemerintah hanya mentargetkan tahun depan 5,2. Sehingga apakah saya boleh menyimpulkan bahwa termasuk penyelenggara negara, Indonesia Emas ini adalah satu mimpi, Pak. Karena tumbuhnya hanya 5,2, sehingga angka 33.000 tidak akan tercapai. Apalagi ditambah masih ada 22% bayi yang stunting. Dan bayi ini 2045 akan masuk ke usia kerja produktif dan mereka akan mengisi sebagai tenaga kerja di Indonesia. Ya. Berikutnya, Pak, mengenai lain-lainnya, Pak Menteri. Beberapa rapat kerja sebelumnya,
termasuk 2 rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan, itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali untuk menaruh dananya, kecuali diinjek, Pak. Kalau diinjek mau tidak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu, investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar? Berikutnya mengenai isu yang seksi juga, Pak. Mengenai bagi-bagi izin tambang kepada institusi keagamaan maupun ormas. Saya mendengar berkali-kali Pak Menteri memberikan penjelasan ya, dan meyakinkan bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara saya juga membaca ada menteri senior lain yang mengatakan bahwa yang namanya izin tambang tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi harus dibagikan melalui proses lelang. Jadi mana yang benar, Pak? Apakah membagikan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah membagikan ini sesuai dengan rasa keadilan sosial? Dan apakah memang benar bahwa kepala Satgas yang berhak untuk membagikan, bukan Menteri ESDM? Dan ternyata ini juga menimbulkan polemik, Pak. Beberapa pihak baik di dalam NU sendiri juga menyatakan keberatannya. Ormas yang lain atau lembaga keagamaan yang lain menyatakan juga keberatannya. Saya membaca satu postingan yang lucu sekali dari kalangan Kristen. Yang kami butuhkan bukan izin tambang, yang kami butuhkan izin mendirikan gereja. Ini kan satu sinisme yang menyakitkan, Pak. Ya. Kemudian mengenai Rempang Eco City. Bagaimana kelanjutannya sekarang, Pak? Apakah permasalahan yang ada sudah diselesaikan? Apakah setiap warga negara yang memiliki hak di sana, masyarakat adat sudah mendapatkan keadilan di Rempang Eco City? Dan mohon dielaborasi Pak Menteri, siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari kasus Rempang? Terakhir mengenai Elon Musk. Ya, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga. Karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam, bahkan baterai pun gagal masuk ke Indonesia. Yang masuk adalah Starlink.
masuk beroperasi, tidak memiliki NOC, ya, bahkan belum memiliki ULO, uji layak operasi. Sudah diberi gelaran karpet merah, beroperasi di Indonesia, dan jelas bahwa kalau nantinya mereka akan masuk ke skema bisnis to seluler, maka bisa dipastikan bahwa 260.000 BTS Telkom dan 43.000 tower Telkom maupun internet provider yang lain akan mati. Bagaimana tanggapan Menteri Investasi mengenai hal ini? Investasi yang masuk dan yang akan mematikan BUMN kita. Investasi yang masuk yang akan mematikan orang-orang yang sebelumnya sudah membangun di Indonesia. Mohon ada sedikit kepedulian sehingga kepentingan Indonesia bisa didahulukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haris. Silakan selanjutnya Pak Hakim. Setelah minum kopi dulu. Terima kasih pimpinan. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Sarmuji. Yang keberapa nih Pak? 35 ya? Jadi kemarin ternyata Pak Sarmuji ulang tahun Pak Bahlil. Hari ini atau kemarin nih? Oh udah lah. Jadi barusan ulang tahun Pak Menteri, pimpinan kesayangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Bahlil, Menteri Investasi, Kepala BKPM, beserta seluruh jajaran. Ada 3 hal mungkin yang akan kami sampaikan di sini Pak Bahlil. Yang pertama berkaitan dengan anggaran. Mungkin tadi sudah dibahas banyak sama teman-teman, normatif saja saya memberikan semangat Pak. Mudah-mudahan dengan anggaran yang terbatas itu, ya namanya Rembo Pak ya, Rembo itu kan siap bertempur di kondisi apapun, dan saya meyakini bisa lah insya Allah Pak. Itu pertama. Kemudian yang kedua Pak, jadi selama beberapa tahun ini rapat sama panjenengan ini kan kalau berbicara capaian atau realisasi investasi yang disuguhkan data-data kuantitatif berkaitan dengan jumlah berapa yang masuk, kemudian berapa serapan tenaga kerja dan juga berapa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, mungkin Pak, kami ingin mengusulkan ditambahkan juga parameter yang di situ bisa mengukur capaiannya, mungkin kualitatif Pak, bukan kuantitatif. Jadi kualitatif berkaitan dengan yang beberapa kali ini sering ramai Pak. Satu dampak sosial, kemudian yang kedua mungkin dampak terhadap masyarakat. Jadi seringkali ini kan timbul opini-opini minor tentang investasi yang masuk tidak ramah lingkungan, kemudian tidak ramah terhadap masyarakat sekitar. Nah ini saya rasa yang perlu menjadi perhatian khusus daripada Kementerian Investasi supaya dapat menjelaskan kepada publik, oh ternyata ada kok parameter pengukuran secara kualitatif yang menjelaskan dampak sosialnya bagaimana, kemudian dampak kepada masyarakat seperti bagaimana. Karena kalau kita berbicara trennya sekarang ini kan kalau yang sering kali muncul itu ESG Pak ya, environment, social, sama governance. Kalau governance mungkin di perusahaannya langsung, tapi kalau kita bicara sosial sama untuk lingkungannya itu kan dari pemerintah bisa ikut mengatur juga, bisa ikut mengawasi juga Pak. Jadi mohon Pak, ini menjadi perhatian khusus untuk ditambahkan parameter berkaitan dengan 2 poin ini Pak, lingkungan dan juga masyarakat, agar supaya tidak timbul opini-opini minor. Karena kemarin sempat viral juga di Instagram Pak, itu all eyes on Papua, dan kemudian mungkin yang sebelumnya seperti Rempang dan lain-lain sebagainya. Nah supaya tidak terjadi hal seperti berikut, tambahkan Pak parameter berkaitan dengan lingkungan dan juga sosial ini. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga Pak, saya masih ingat Bang John Kapoksi saya di konsinyering kemarin itu menyampaikan kepada deputi-deputi Bapak, kalau memang ternyata dari Kementerian Investasi ini anggaran untuk tahun 2025 segitu kurang banyak atau mungkin tidak cukup Pak. Nah mungkin bisa diberikan gambaran kira-kira
anggaran yang dibutuhkan berapa banyak, dan kira-kira dari anggaran tersebut bisa menarik investasi berapa besar. Saya masih ingat Kapolri saya kemarin menyampaikan itu di konsinyering. Nah, tapi di paparan ini sepertinya belum ada juga Pak Menteri. Makanya saya di poin pertama tadi langsung memberikan semangat, oh berarti sepertinya cukup nih, ya kan? Langsung switch ke mode rainbow sepertinya ini. Jadi mungkin nanti bisa dipaparkan selanjutnya Pak Menteri, oh ternyata kita menargetkan sekian ribu triliun yang akan masuk, dan kemudian angka-angka turunannya serapan tenaga kerjanya, kemudian dan sebagainya seperti gini, sehingga diperlukan anggaran sebegini besarnya. Mungkin bisa dipaparkan juga itu. Saya kira 3 poin itu Pak Menteri, saya nitip. Yang mungkin poin kedua tadi Pak, tambahkan parameter kualitatif berkaitan dengan lingkungan dan juga sosial. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Selanjutnya Pak Amin Aka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6. Saya hormati Pak Menteri yang selalu ceria, ya apapun yang dihadapinya, ya dengan semua jajarannya yang saya hormati. Ini bertanya setelah Pak Haris nanya sudah dibawa semua oleh Pak Haris dari borong. Jadi yang dari bab lain-lainnya nih saya nanya tentang IKN Pak, sama tadi apa namanya Mas Elon itu sebetulnya. Ya, ya karena sudah sampai Pak Haris, cuman pertanyaan saya Pak, sampai saat ini saya nggak mengatakan apa ya batal atau belum jadi ya, belum terrealisirnya investasi Elon Musk misalnya di EKN, dan juga beberapa calon investor dari luar negeri yang dibilang kakap dan sudah banyak diberitakan di media itu kan menunjukkan ada sesuatu yang menurut saya sangat substansial, sangat mendasar. Tentu dari berbagai hal. Ya tentu Pak Menteri bisa secara terbuka, kalau nggak terbuka secara objektif lah menyampaikan hambatan-hambatannya apa. Mungkin selain terkait dengan soal apa namanya perizinan, soal prosedur, soal macam-macam, juga terkait dengan prospek IKN itu sendiri. Dan juga apakah calon investor dalam negeri yang juga sudah diberitakan di media itu dengan konsorsiumnya misalnya, itu juga mau ada realisasi atau nanti juga hanya ada di berita-berita saja gitu. Saya nggak nyebutkan lah, saya kira kita semua kan sudah tahu. Itu pertanyaan saya. Dan yang terakhir kan dari tim ekonominya kalau nggak salah ya, Presiden terpilih hanya akan mengalokasikan 16T per tahun untuk IKN. Ya kalau nggak salah begitu yang saya baca di media, sehingga butuh waktu 25-30 tahun untuk menjadikan IKN itu benar-benar layak dan menjadi ibu kota yang ya sesuai harapan gitu. Ya di sisi lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris juga, ya bukannya berinvestasi dengan mobil listriknya atau Teslanya itu, Elon Musk malah datang ke sini bawa Starlink yang kita tahu sudah dikritisi lah di beberapa kali rapat ini dengan beberapa kementerian ya yang itu nilai investasinya sesungguhnya realnya berapa, ada apa enggak, dan belum apalagi kalau kita bicara soal kaitan dengan serapan tenaga kerja dan di sisi lain ancaman bagi BUMN kita. Dan salah satu PR terbesar kita kan ya ini tentu yang pintu yang paling efektif untuk serapan tenaga kerja kan Kementerian Pak Bahlil ini ya salah satunya melalui pintu investasi. Indonesia saat ini punya surplus demografi, tapi surplus demografi ini bisa menjadi benefit, tapi di sisi lain kalau kita tidak bisa mengelolanya menjadi beban. Dan sudah kita juga baca di media 10 juta Gen Z yang menganggur. Ini tentu tantangan atau PR buat kita bersama, juga termasuk PR dari Kementerian Pak Bahlil. Ya, kemudian
kondisi lapangan Pak, ini memang ada curhatan-curhatan. Di sisi lain memang saat ini dengan mekanisme perizinan, OSS dan sebagainya, teman-teman ya pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah nih yang banyak berinteraksi dengan saya, merasakan beberapa kemudahan. Tapi di sisi lain juga ada beberapa tambahan kesulitan termasuk beban, biaya yang cukup mahal. Misalnya kalau dulu orang yang cukup ngurus IMB Pak, sekarang ada SLF dan harus pakai konsultan, dan itu mahal Pak biayanya, harus pakai konsultan. Nah ini beberapa keluhan, curhatan yang saya sampaikan kepada Pak Menteri. Yang terakhir yang menjadi tema utama kita kali ini soal realisasi investasi. Ini apa saya salah baca atau gimana Pak? Mungkin bisa dilihat di halaman 2, target realisasi investasi 2020-2024. Atas arahan Presiden Jokowi dan harapan datangnya investasi berkualitas, target investasi ditingkatkan 2021 menjadi 900 T, 2022 menjadi 1.200, 2023 menjadi 1.400. Sementara di sini Bapak sampaikan nomor 1, nilai realisasi penanaman modal 2023 misalnya. Kalau targetnya di situ kan 1.400. Di situ kan realisasinya cuma 1099,8 T. Ya. Berarti kan nggak mencapai target, Pak. Tapi di halaman yang ketiga, ini di grafik itu kebalikannya, ya. Target Renstra-nya yang 1099,8 ini kan kayaknya yang lebih tebal nih capaiannya ya, berarti yang di atas nih, yang lebih tebal itu grafiknya itu. Capaiannya 1418,9. Nah ini yang benar yang mana nih Pak? Nanti mohon dijawab. Jadi antara halaman 2 dengan halaman 3. Ya, saya kira itu Pak Pimpinan yang baru berulang tahun 2 hari yang lalu. Semoga diberi keberkahan, kesehatan. Amin. Ya, dan selalu sukses. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap apapun doanya, penutupnya amin. Aminnya di situ Pak Menteri. Silakan Pak Deddy Sitorus.